Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Ketika Qian Lisue memasuki wilayah Lin Clan, itu menarik perhatian sebagian besar anggota Lin Clan. Lin Feng telah kembali. Aku ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia capai sekarang. Hehe, dia kembali tetapi hanya ada kemungkinan, dia akan kehilangan muka untuk ayahnya dan dirinya sendiri pada pertemuan tahunan. Putra dan putri dari anggota atas dalam klan semuanya sangat kuat sekarang. Meskipun Lin Feng telah mencapai lapisan Qi ke-7, dia masih sangat lemah. Ya memang, sepotong sampah itu bisa mengalahkan Lin Yun tapi siapa Lin Yun dibandingkan dengan praktisi yang berbakat di dalam Lin Clan. Jika aku adalah dia, aku akan bersembunyi di sekte dan tidak pernah keluar. Banyak anggota klan membuat pernyataan ini secara diam-diam karena mereka tidak ingin menyinggung kepala klan. Sebagian besar anggota klan diam-diam mencibir pada Lin Feng. Bahkan jika Lin Feng memiliki status kepala muda klan, dia masih sepotong sampah. Pada saat itu, Lin Feng sudah tiba di dalam markas tempat tinggal kepala. Itu tidak terlalu besar, tapi itu kokoh dan bersih. Disinilah tempat di mana hanya ayahnya dan dia diizinkan untuk hidup. Ayah, kata Lin Feng ketika dia tiba di kamar Lin Hai. Dia melihat ayahnya duduk dan sepertinya sedang melukis. Feng kecil, kamu kembali, kata Lin Hai sambil mengangkat kepalanya. Dia meletakkan gambar yang sedang dia lukis ke samping dan dengan hangat tersenyum pada Lin Feng. Ya, pertemuan tahunan akan berlangsung dalam 7 hari. Aku kembali untuk bergabung dengan pertemuan itu dengan sisa murid-murid yang dikirim ke sekte lain. Lin Feng sebentar melihat lukisan yang diletakkan ayahnya di samping. Dalam ingatannya dari Lin Feng sebelumnya dia tahu bahwa Lin Hai menyukai rasa ketenangan. Tampaknya itu berkaitan dengan rumah lukisannya. Dia tidak suka diganggu ketika sedang melukis. Namun, Lin Feng belum pernah melihat lukisan Lin Hai. Feng kecil, kamu tidak boleh ikut rapat tahunan. Biarkan mereka pergi dan mengagitasi satu sama lain sendirian, kata Lin Hai sambil menggelengkan kepalanya. Ayah, mengapa begitu? Hehe, pertemuan tahunan tahun ini, mereka semua tidak sabar untuk melihat kami kehilangan muka. Aku tidak peduli tentang mereka tetapi kamu lebih baik hati-hati, Feng kecil, kata Lin Hai sambil menghela nafas berat. Lin Clan telah berubah dalam beberapa hari terakhir dan itu tidak lagi tenang dan damai. Dua saudara lelakinya, beberapa sepupu, dan bahkan beberapa tetua sudah mulai membuat rencana untuk membuatnya menjadikannya turun tahta sebagai kepala klan. Jangan khawatir, ayah. Aku akan baik-baik saja, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia sudah menembus ke lapisan Qi ke-9, bahkan jika beberapa orang kuat ingin menghadapinya selama pertemuan tahunan untuk membuatnya kehilangan muka, Lin Feng akan bisa membalas budi. Dia tidak memiliki siapapun untuk takut di bawah lapisan Ling Qi. Hah? Lin Hai terkejut dengan reaksi putranya dan menatap jauh ke mata Lin Feng. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menyadari betapa percaya diri Lin Feng. Haha, jika putraku ingin pergi, maka dia akan pergi. Kami akan pergi ke pertemuan tahunan dan mereka akan melihat bahwa membuat aku turun tahta bukanlah tugas yang mudah. Tapi, Feng kecil, kamu benar-benar harus berhati-hati selama pertemuan tahunan. Aku mendengar bahwa Lin Qian telah mencapai lapisan Ling Qi. Dia tidak akan menghargai bahwa ayahnya kehilangan muka selama pertemuan para penatua. Itu bukan rumor. Dia telah menembus lapisan Ling Qi. Tapi aku tidak berencana untuk membiarkannya dengan mudah mencoba dan menyakitiku, kata Lin Feng yang matanya memancarkan niat membunuh dingin. Lin Qian telah pergi ke Yun Hai Sekte karena dia ingin membunuhnya sebelum meninggalkan Sekte Yun Hai. Dia juga mengancamnya jika mereka bertemu lagi di pertemuan tahunan maka dia akan membunuhnya. Dia akan melihat bagaimana Lin Qian berencana untuk bertindak melawannya selama acara tersebut. Ayah, aku akan berlatih dulu. Datang dan kumpulkan aku pada hari pertemuan tahunan, kata Lin Feng sambil pergi. Meskipun Lin Feng tidak lemah, Lin Qian memiliki semangat universal es dan api yang tidak mudah dihadapi. Lebih baik baginya untuk mendapatkan kekuatan sebanyak mungkin dalam waktu singkat yang dimilikinya. Bahkan sejumlah kecil pun bisa menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu, di luar tempat tinggal Lin Clan, seekor keledai muda berlari kencang, ada badai penuh api di sekitar tubuhnya. Lin Qian naik di belakang Fire Colt.
Dia mengenakan jubah merah berapi-api yang cocok dengan Colt-nya dan membuatnya terlihat seperti dia adalah seorang yang sangat kaya. Postur tubuhnya yang luar biasa pada saat itu akan membuat siapapun tidak dapat mengucapkan sepatah kata buruk terhadapnya. Dia seperti seorang ratu yang sedang memandang rendah masyarakat kecil dengan jijik. Yang mulia, kata penjaga pintu masuk kepadanya dengan hormat. Mereka semua menghormatinya lebih dari mereka menghormati Lin Feng. Mereka bahkan tidak berani menatap Lin Qian. Temperamennya membuat mereka merasa tidak layak. Mereka tahu bahwa dia pada akhirnya akan memegang posisi hebat di dalam klan. Lin Qian tidak melirik ke samping dan segera masuk ke area perumahan Lin Clan. Dia tampak sangat sombong seolah-olah dia benar-benar percaya dia bangsawan. Dia diikuti oleh dua orang yang mengenakan jubah Hao Yue Sekte dan mereka dengan cepat mengikutinya ke perempat Lin Clan. Yang mulia benar-benar tidak terlihat sama seperti sebelumnya. Dia jauh lebih cantik dari yang aku ingat dan dia juga terlihat lebih anggun. Rahmatnya, Lin Qian tidak ada bandingannya dengan klan Lin. Kata salah satu penjaga pintu masuk saat dia melihatnya berjalan ke Lin Clan Quarters. Minta waktunya sebentar. Mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Tentu saja, dia telah menembus lapisan Ling Qi. Dia sangat kuat dan cantik, dan yang mulia, Lin Qian baru berusia 16 tahun. Dia memiliki masa depan yang cerah baginya. Dia jauh lebih baik daripada sampah yang menyebut dirinya tuan muda. Teman-temannya juga semua terlihat sangat kuat. Mereka pasti elit dari sekte Yue Hao. Kata penjaga lainnya. Di mata mereka, Lin Feng dan Lin Qian sama sekali tidak memiliki kesamaan. Mereka tak tertandingi. Satu berada di Hao Yue Sekte dan memiliki status yang pada tingkat yang sama dengan royalty. Yang lain memiliki status lebih rendah daripada kotoran di bawah sepatu mereka. Tidak ada keraguan dalam pikiran mereka. Lin Feng tidak punya pilihan selain untuk menatapnya seperti petani rendahan sepanjang hidupnya. Lin Qian dan dua murid Hao Yue Sekte tiba di tempat tinggal dalam sekejap mata, kecepatan mereka bergerak meninggalkan badai angin di belakang mereka. Orang-orang jauh lebih gelisah daripada ketika Lin Feng tiba. Semua anggota klan mulai berkumpul di sekitar pemimpin masa depan mereka seperti lalat. Beberapa anggota klan dan bahkan beberapa tetua sudah menuju ke taman rumah tempat Lin Badao tinggal untuk memberinya penghormatan. Masa depan yang cerah sedang menunggu Lin Qian, penuh peluang, yang bukan kasus semua anggota Lin Clan. Itulah sebabnya banyak orang di klan Lin bersedia membantu Lin Badao untuk naik ke hierarki klan. Dengan begitu, Lin Qian akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia akan menjadi kemuliaan klan. Semua orang ini membantu Lin Badao jelas juga akan mendapatkan bantuan dari putrinya di masa depan. Dengan prospek masa depannya, mereka hanya bisa merendahkan diri di depan Lin Badao. Dibandingkan dengan kawasan perumahan tempat Lin Qian tinggal, area tempat tinggal Lin Feng tampak sunyi dan ditinggalkan. Meskipun demikian, Lin Qian tidak melupakan janji bahwa dia telah membuat Lin Feng. Dia melirik ke arah tempat Lin Feng hidup dengan niat membunuh di matanya, tatapannya setajam pedang. Kali ini, aku akan memastikan untuk merawatmu dengan baik. Kata Lin Qian sambil menatap Lin Feng dengan senyum kejam. 2 hari kemudian, putra tertua Lin Badao, Lin Hong, juga kembali ke klan. Lin Hong sedang belajar di sebuah desa pegunungan bernama Sueying. Desa Gunung Sueying bukanlah sekte tetapi kekuatan mereka tidak kalah dengan sekte besar. Itu memiliki reputasi yang sangat baik di negara Sueyue. Selain itu, desa Gunung Sueying hanya menerima para petani yang memiliki roh salju dan es. Lin Hong juga telah sangat meningkatkan kultivasinya sejak terakhir kali dengan cepat. Dia telah menembus ke lapisan Qi ke-9. Satu langkah kecil lagi akan memungkinkannya untuk menembus lapisan Ling Qi. Seluruh Lin Clan sangat senang memiliki bakat luar biasa di dalam generasi yang lebih muda. Sepertinya seluruh masa depan klan berada di bawah dominasi lengkap Lin Badao. Selain Lin Hong, segudang anggota generasi muda kembali, milik cabang berbeda di dalam klan. Pertemuan tahunan semakin dekat dan dekat. Rumah Lin Badao memiliki arus pengunjung yang konstan dan halamannya dikunjungi sebagai pasar, sepertinya dia sudah menjadi kepala klan Lin. Sampai-sampai benar-benar tidak ada orang di sekitar rumah kepala klan yang sebenarnya, Lin Hai. Itu sangat sunyi di sekitar kediamannya. Tidak ada yang repot-repot datang dan membayarnya resep seperti yang telah mereka lakukan untuk Lin Badao. Akhirnya, pertemuan tahunan akan segera dimulai.
Semua orang milik Lin Clan sangat bersemangat. Mereka bertanya-tanya level apa yang telah dicapai para junior klan selama latihan mereka jauh dari klan. Para murid akan diadili dalam kelompok-kelompok yang lemah, sedang dan kuat. Banyak yang bertanya-tanya di mana putra dan putri mereka akan cocok dalam peringkat klan, semua diam-diam berharap bahwa keturunan mereka akan berada dalam peringkat terkuat, mengamankan mereka masa depan yang hebat dalam klan. Mereka juga bertanya-tanya apakah beberapa jenius baru akan mengungkapkan bakat mereka dan membedakan diri mereka dalam generasi yang lebih muda. Selama acara, semua hasil diumumkan kepada publik. Pertemuan tahunan adalah salah satu hari yang paling terkenal dan menyenangkan dalam klan manapun karena menunjukkan prospek masa depan klan. Sejumlah besar talenta di generasi muda akan memberikan klan prestise dan kemuliaan lebih banyak di masa depan. 3 bulan yang lalu, beberapa orang ingin Lin Hai turun tahta tetapi Lin Hai begitu kuat sehingga menakutkan dan menyeramkan. Tetapi selama pertemuan tahunan, mereka akan memiliki lebih banyak keberanian daripada saat-saat lain tahun ini. Lin Qian akan membuktikan bahwa masa depan klan adalah dengan Lin Badao. Beberapa anggota Lin Clan juga punya teman dari klan lain yang datang untuk menyaksikan acara tersebut. Lin Feng keluar dari kamarnya sambil merentangkan tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meluangkan waktu untuk menghargai matahari di langit. Lin Feng tidak berpikir bahwa hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Status kepala klan. Lin Feng tidak peduli, apa yang ia cari adalah puncak tertinggi di jalur kultivasi. Hanya yang terkuat yang bisa menuntut perhatian orang lain. Kepala klan itu hanya nama palsu. Jika seseorang cukup kuat dan kuat, maka tidak ada siapapun dapat menentangnya. Siapa yang berani tidak taat. Lin Feng masih tahu bahwa ayahnya juga tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Lin Hai tidak terlalu tertarik dengan kekuatan dan pengaruh. Kalau tidak, dia tidak akan setenang dan setenang itu setelah kejadian seperti itu. Jika Lin Clan tidak mengorganisir acara besar, dia hampir tidak akan pernah menunjukkan wajahnya dan tampil di depan umum. Hanya dengan dia muncul di depan umum yang lain memiliki kemampuan untuk mengkritiknya dan mencoba memaksanya untuk turun tahta. Feng kecil, kamu sudah selesai berlatih. Kata Lin Hai mendekati ke arah Lin Feng. Dia datang berniat untuk membangunkannya dari meditasinya. Ya, kata Lin Feng sambil mengangguk. Ayo pergi. Mereka pergi bersama menuju pertemuan tahunan. Jumlah orang dalam pertemuan tahunan Lin Clan sangat besar. Semua orang sudah tiba lebih awal dan mereka semua dengan bersemangat menunggu acara yang akan datang. Ketika Lin Feng dan Lin Hai tiba di pertemuan tahunan, banyak orang menatap mereka. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda, namun mayoritas adalah ekspresi mengejek atau menghina. Ini Lin Feng. Banyak orang memandang Lin Feng dengan ekspresi dingin. Beberapa wajah yang dapat dibedakan dari yang lain adalah bahwa Lin Heng yang budidayanya telah dilumpuhkan oleh Lin Feng, serta Lin Yun, Lin Qian, Lin Yu dan tentu saja, ada juga paman ketiga Lin Feng, Lin Haoran. 2 putra Lin Haoran adalah Lin Yun yang telah dipermalukan oleh Lin Feng dan Lin Heng yang budidayanya dilumpuhkan oleh Lin Feng. Semua dalam semua, mudah untuk mengatakan siapa yang paling membenci Lin Feng di Lin Clan. Lin Haoran bahkan menyembunyikan Lin Heng dan membuatnya tidak terlihat sehingga dia tidak akan kehilangan muka. Dia tidak ingin ada yang tahu apa yang terjadi antara Lin Heng dan Lin Feng, juga, dia tidak ingin melihat ayah Lin Feng bangga bahwa rencana untuk melumpuhkan Lin Feng telah menjadi bumerang dan menghancurkan berdiri Lin Haoran di dalam klan. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.